और जहां तक मेरा सवाल था, you'll never believe it. पर हाँ, एक बात हो, तुम्हारे पापा जहाँ पे भी हैं, तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुख, सब देख रहे हैं। Halo semuanya, selamat datang di Kibot TV. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini Kibot TV ingin menceritakan sebuah film yang berjudul Kalho Naho. Film yang dirilis pada tahun 2003, film ini bergenre drama komedi romantis. Film yang menceritakan tentang kisah cinta seorang yang mengidap penyakit yang menjodohkan orang yang dicintainya dengan orang lain. Gimana kisah dari film ini? Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja Kibot ceritain filmnya. Dan inilah Kalho Naho. Film diawali dengan menampilkan potret kehidupan kota New York dari sudut pandang seorang gadis India yang tinggal di sana. Dia adalah Naina yang sedang melakukan salah satu aktivitasnya yaitu berjogging. Naina adalah wanita yang cuek, berkacamata dan jarang tersenyum. Sikap tersebut ada dalam dirinya semenjak ayah Naina meninggal dunia. Scene kemudian berpindah pada seorang ibu-ibu bernama Jennifer, yang juga merupakan ibu dari Naina. Dia juga merupakan seorang wanita yang mengharuskan dirinya memegang tanggung jawab penuh pada keluarganya setelah suaminya meninggal. Mereka harus tinggal di New York dengan berbagai masalah yang cukup rumit. Usaha Jennifer pun tidak berjalan begitu lancar. Ditambah Naina yang selalu dijodohkan oleh neneknya yang merupakan mertua dari Jenny. I must have the loan extension, please. Bills. Private and confidential. वारी कुड़ी से क्यों नहीं पूछती? तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने का कोई नया प्लान होगा? Laju adalah nama dari nenek Naina. Di mana orang-orang yang tinggal di sekitaran rumah mereka tahu tentang aktivitas Laju pada jam 8 pagi. Nenek Naina mempunyai 3 keinginan, yaitu, pertama merubah sebagian New York menjadi Punjabi. Kedua dia menginginkan pernikahan cucunya Naina dan ketiga adalah kematian dari menantunya. Hey guys, 10 seconds to go. मेरी दादी लाजू पंजाब न्यूयॉर्क का हिस्सा हो जाए। 2, मेरी शादी सरदार से हो जाए। मेरी माँ मर जाए। Lalu Sin menampilkan seorang anak laki-laki berkacamata yang bernama Sif. Dan juga anak perempuan yang bernama Gia. Mereka berdua merupakan adik Naina. Sif selalu mendapatkan perhatian dari Laju, sedangkan Gia tidak pernah dianggap keberadaannya. Bahkan Laju sangat membencinya karena Gia adalah seorang anak adopsi. Kebencian Laju pada Gia juga memicu reaksi Jennifer, yang berimbas pada hubungan antara Laju dengan Jennifer. हमारी बहू जेनी. चंडीगढ़ की इतनी याद आ रही तो वहीं चले जाना चाहिए। Setiap hari Naina harus melihat ibu dan neneknya bertengkar. Tidak heran jika Naina pun seperti tidak punya waktu untuk bersikap ramah pada orang lain. Inilah potret kehidupan suram bagi gadis yang berusia 23 tahun. Naina juga memiliki seorang teman yang juga salah satu tetangganya. Dia adalah Switu. Gadis polos dengan masalah pada berat badan yang nggak pernah turun, namun faktanya berat badan bukanlah masalah besar bagi dirinya. Oh hi, 1 minute huh? Sweetu. पूरा नाम जसप्रीत कपूर. Oh my God! Just look at him, Naina. Lalu kita juga diperlihatkan seorang tante genit bernama Jess. Dia adalah kakak dari Switu dan teman baik dari Jennifer, yang menjadi partner usaha dari Jennifer di sebuah restoran. Masalah pada dirinya adalah sikapnya yang selalu coba menggoda para bujang yang usianya jauh lebih muda dari dirinya. Namun sayangnya keriput pada wajahnya tidak dapat berkompromi dengan sikapnya tersebut. Jazz. पूरा नाम जसविंदर कपूर. Akibat sikapnya terhadap para pelanggan, membuat usaha mereka mengalami kerugian dan menuju kebangkrutan. Sin kembali memperkenalkan salah satu tokoh utama yang bernama Rohit. Dia adalah teman dari Naina. Rohit adalah seorang pengusaha sukses. Namun kesuksesan Rohit tidak pada asmaranya, dia selalu gagal untuk mencari pendamping. Rohit pernah menggoda seorang wanita yang sudah menikah tepat di depan suaminya, sehingga membuat dirinya hampir dipukuli oleh suami wanita itu.
Rohit juga pernah mengajak seorang wanita untuk kencan dengan secarik kertas yang ditulisnya. Karena tujuannya tidak tepat sasaran, Rohit malah mengencani wanita tua, tapi Rohit tetap menepati janjinya pada wanita tua tersebut, sehingga membuat Naina menganggap Rohit adalah pria baik yang selalu menepati janjinya. Julia, dinner at 8? Alright then, I'm gonna pick you up at 7:30. He never stopped trying. Lanjut cerita, terjadi kembali perseteruan di rumah Naina antara Laju dan Jennifer, karena sikap Laju terhadap Gia. Karena kesedihannya, Jennifer mengajak Gia dan Sif untuk berdoa, agar supaya kericuhan di dalam rumah tangga mereka cepat berlalu. Naina yang melihat ibu dan adik-adiknya, juga ikut berdoa bersama mereka. Ketika mereka sedang berdoa, Sin menampilkan seorang pria yang merupakan tetangga baru mereka. Pria tersebut bernama Aman. Aman sedang keluar untuk melihat salju dan Aman pun nampak memperhatikan mereka yang sedang berdoa. Keesokan paginya, Aman yang menjadi warga baru di sana mencoba untuk bersosial dengan mendekati Gia dan Sif. Ketika Aman sedang berbicara dengan kedua adik Naina, mereka diganggu oleh suara nyanyian dari Laju. Mendengar itu Aman berusaha untuk menghentikannya. Aman pun mengatakan kepada Laju, bahwa yang dilakukannya bukanlah pemujaan kepada Dewi Saraswati, melainkan sebuah penyiksaan terhadap seorang dewi. Dan Aman memohon kepada Laju untuk tidak melanjutkan nyanyiannya yang menyiksa orang-orang yang mendengarkannya. Aman pun memperkenalkan dirinya, bahwa dia adalah seorang keponakan dari Candaji, yang tak lain adalah kekasih Laju. Ketika terjadi keributan, Naina yang terganggu akan hal itu pun melihat keluar. Dan disinilah pertama kali Aman dan Naina bertemu. Kedatangan Aman di sana berhasil mengubah suasana lingkungan mereka. Berlawanan dengan sifat Naina yang introvert, Aman adalah orang yang ekstrovert yang periang dan aktif. Aman selalu berusaha bersahabat dengan siapapun dan selalu memenangkan hati orang-orang di sekelilingnya dengan kegembiraan dan ketulusannya. Aman pun berkenalan dengan Jenny. Jenny yang menyangka Aman ke New York bertujuan untuk berbisnis, tapi Aman menyangkalnya. Dia pun mengatakan bahwa dirinya ingin menikah, dan dia juga mengatakan kepada Jenny bahwa dia tertarik dengan putrinya dan ingin menikahinya. Naina pun terkejut mendengar hal itu. Namun yang dimaksud Aman adalah Gia dan bukan Naina. Begitu melihat kemurungan di wajah Naina, Aman pun bertekad membawa kegembiraan dalam hidup gadis tersebut. Aman membuat janji untuk makan malam di rumah Jenny, dan mengundang dirinya sendiri untuk datang dan makan malam di rumah Jenny. Hal itu pun membuat Naina dan Laju marah, namun Jenny tidak dapat menolaknya. Lalu Naina bermaksud mengacaukannya dengan mengundang Rohit untuk ikut andil dalam acara makan malam itu. Bersamaan dengan hal itu Switu mengatakan kepada Naina bahwa dia tidak bisa hadir dalam acara makan malam nanti, karena dia mempunyai janji kencan dengan seorang pria yang belum pernah ditemuinya ini. ऐसा कुछ भी नहीं कहेगी। हाँ किस दूँ क्या जरूरत थी उसे इनवाइट करने की? मैंने उसे इनवाइट नहीं किया, उसने अपने आप को इनवाइट कर लिया। Malam pun tiba. Aman yang sudah berada di rumah Jenny bertingkah seolah dia sudah sangat akrab dengan keluarga Jenny. Hal itu membuat Naina semakin risih dengan kehadirannya. Naina pun menarik ibunya dan bermaksud untuk marah, namun di sana juga hadir ibu dan paman Aman, sehingga membuat Naina menahan amarahnya. मॉम, मुझे आपसे प्राइवेटली कुछ बातें करनी है। ओह नमस्ते आंटी जी हेलो अंकल See, I got a new t-shirt. वाओ, किसने दिया? Aman ne. Don't call me darling. And call me Aman. Lanjut cerita Rohit pun datang, namun kekeliruan terjadi pada dirinya bersamaan dengan seorang pria yang memiliki temu janji dengan Switu. Mereka berdua pun tertukar tujuannya, sehingga membuat Rohit masuk ke dalam rumah Switu, dan pria yang mempunyai janji dengan Switu masuk ke rumah Naina. Rohit pun yang masuk ke rumah Switu terjebak dengan kakak Switu yang nampak menggodanya. Dan ternyata itu adalah rencana Aman, dengan menukar nomor rumah Switu dan nomor rumah Naina. Ah, waiter, where's the party? Better hoga tera baap, 27, Kapoors. Melihat rencananya berhasil, Aman tertawa terbahak-bahak.
Namun hal tersebut membuat Naina bertambah marah. Tapi dengan cerdas dan beretika Aman dapat menghadapi amarah Naina. Dia juga bertanya kepada Naina apa masalahnya. Sehingga dia merasa bahwa Naina memikul semua beban dunia pada dirinya. Dan Aman juga meminta pada Naina untuk selalu menghargai kehidupan. Bahkan Aman pun meminta Naina untuk selalu tersenyum di setiap hari. Perkataan Aman kepada Naina untuk tersenyum selalu terpikirkan sepanjang malam. I don't believe this. तुम्हें हंसी आ रही है? ओके टिंग टोंग दरवाजा खोलो एक्सक्यूज मी आधा कप दूध मिलेगा 1 2 3 Keesokan harinya Naina bersama dengan Suitu sedang berada di sebuah kapal. Di tengah perbincangan mereka Suitu melihat seorang pria DJ yang dikaguminya. Aman yang berada di belakang mereka mendengar semua obrolan Suitu dan Naina. Lalu dengan cara berkelas, Aman berhasil memenangkan hati Suitu, dan dia pun berhasil membuat Suitu berkencan dengan pria DJ itu. Bahkan pria DJ yang bernama Frankie itu mengundang Suitu untuk datang ke acaranya di sebuah klub. Dia juga memperbolehkan Naina yang dianggapnya seorang ibu untuk ikut bersama dengan Suitu. Lalu Aman pun mengejek Naina, bahwa Suitu sudah mendapatkan seorang pacar, sedangkan dia yang belum karena sikapnya yang jutek. Naina menyangkalnya, dengan mengatakan bahwa dirinya akan ikut andil di party Frankie dan mengajak pacarnya. मम्मी को भी साथ लेके आना Awful. है? है कौन है Rohit. Naina pun menemui Rohit dan memohon untuk membantu dirinya. Dia juga mengatakan bahwa Rohit adalah pria yang tampan keren dan seksi. Mendengar pujian itu, Rohit bersedia membantunya dengan berpura-pura menjadi pacarnya. हम नहीं जाएंगे कि तुम cool हो, handsome हो, sexy हो. Cox रोहित. फिर आज शाम को मिलते हैं 9 o'clock निर्वाणा, ठीक है? Tiba di klub mereka pun bertemu dan bercengkerama. Aman yang mengetahui kebohongan antara Naina dan Rohit mencoba untuk menguliknya. Pertanyaan yang dilontarkan Aman kepada mereka selalu mendapat jawaban yang berbeda dan membuat kebohongan mereka semakin terlihat. Dan pada akhirnya, Rohit tidak dapat menutupinya, karena dia kedatangan seorang gadis yang bernama Gita, yang masih memiliki hubungan dengan Rohit. वैसे तुम दोनों मिले कहाँ वेरी गुड क्वेश्चन मेरे पास दो डॉगी है हेलो गीता हाय Hal tersebut membuat Rohit dan Aman menjadi semakin akrab sehingga membuat Naina terpojok. Naina yang kesal akan apa yang terjadi langsung menenggak segelas anggur merah dan membuat dirinya mabuk. Rohit dan Naina yang telah mabuk diusir oleh petugas keamanan. Aman yang masih sadar membawa dan menuntun mereka untuk pulang. You just shut up. तुम जानते थे ना? तुम जानते थे कि रोहित और मैं. रोहित Oh please, just please. वेरी हॉट उन दो बच्चों में से एक बच्चा तेरा तो नहीं है आगे लेके आओ। या Shut up. मैं जा रही हूँ. You are so confused. Dalam perjalanan Naina merasa sedih karena mengingat ayahnya, lalu Rohit mencoba untuk menghibur Naina. Melihat kepedulian Rohit pada Naina membuat Aman melepaskan tangannya, dan membiarkan mereka untuk ngobrol satu sama lain. मुझे पापा की बहुत याद आती है. हे नैना Oops. You're so cute. Keesokan paginya karena Aman yang menginap di rumah Rohit, membuat pelayan Rohit yang bernama Kantabe beranggapan bahwa Rohit dan Aman memiliki hubungan. Ditambah Aman menggodanya, dengan berperilaku seperti seorang gay. मॉर्निंग कांता भाई कांता रोहित बाबा, बिजू कहीं? Lanjut cerita, Aman dan Rohit pun menjadi semakin akrab. Aman tahu banyak tentang Rohit karena dia membaca buku harian milik Rohit. Rohit pun terkejut, namun Aman mengatakan bahwa dirinya tidak membaca semuanya, hanya membaca sebagian sampai di mana dia memakai celana dalam warna merah. Rohit menjadi marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. नहीं एमबीए क्लासेस में मिले थे Do you want more? Oh, sorry. मैं बताना ही भूल गया. रेड चड्डीज पहनते हो. You wear red चड्डी. Usaha Aman mendatangkan kegembiraan pada Naina hampir sempurna. Dia juga berhasil membuat suasana lingkungan mereka lebih berwarna. Singkat cerita, Aman sedang bertemu dengan seorang gadis bernama Priya, dan ternyata Priya adalah alasan utama Aman datang ke New York. Dalam pembicaraan mereka yang serius, Aman juga berkata bahwa seluruh waktunya ada di tangan Priya. You'll never believe it. मैं हंसने लगी. You don't understand.
रहा सवाल मेरे वक्त। Masalah besar datang di usaha kuliner Jenny. Usahanya hampir bangkrut karena kurangnya pendapatan. Aman yang mengetahui hal itu, menemukan sebuah ide. Yaitu harus membuat restoran Jenny berbeda dengan yang lain. Dengan mengganti dekorasi dan juga menu makanannya, dengan masakan India. Dia memberi perspektif bahwa dengan membawa budayanya ke negara lain, akan menjadi perhatian dan menarik banyak pelanggan. Awalnya Jenny nampak ragu, namun Aman kembali meyakinkannya. Bahwa tak ada salahnya untuk mencoba hal itu. Karena menurutnya orang yang selalu mencoba dan konsisten, dia tidak akan pernah gagal. Lalu dibantu dengan Aman dan keluarganya, serta Switu dan juga Rohit, mereka mendekorasi restoran milik Ibu Naina. Dan akhirnya apa yang menjadi rencana Aman terhadap restoran Jenny sukses, dan usaha Jenny pun terselamatkan. 2 महीने में हमें ये जगह छोड़नी है क्योंकि जो कोशिश करते हैं वो कभी नहीं हारते। Yeah, Jenny, yes, sweetie, you're fun, Frankie. Are you open? Naina yang melihat usaha Aman sudah mulai luluh dengan Aman. Dia pun mendatangi Aman dan mengucapkan terima kasih. Naina juga bertanya kepada Aman atas dasar apa dia melakukan semua hal ini. Aman mengatakan mata. Pernahkah kamu melihat mata ibumu? Banyak terdapat kepedihan di dalamnya. Semua yang aku lakukan adalah untuk mata itu. Lalu lanjut dia berkata, aku memiliki masalah di mana aku tidak tahan melihat penderitaan atau kesedihan dari seorang ibu. Karena ibu adalah orang yang aneh. Ketika Tuhan menciptakan mereka, Tuhan memberikan semuanya. Mereka berpikir, mengerti dan mencintai. Saat Naina sedang terdiam, Aman melepaskan kacamatanya. Dan itu menjadi penampilan baru Naina. I just don't understand as to why. ये सब मैंने जो कुछ किया उन आंखों के लिए किया। Lama-kelamaan Naina merasakan bahwa dia jatuh cinta pada Aman. Namun sayangnya Rohit pun juga sudah lama mencintai Naina. Aman yang sudah mengetahui Rohit menyukai Naina, berusaha menjodoh-jodohkan mereka. Aman sebenarnya mencintai Naina, namun dia punya rahasia yang membuatnya sadar bahwa dia tidak bisa bersatu dengan gadis itu. तुम्हारे साथ जब भी होती हूँ खुश रहती हूँ प्यार अभी बताता हूँ। Saat Aman sedang bersama dengan Rohit, mereka mendapat telepon dari Naina. Naina yang bermaksud meminta pendapat dari Rohit tentang Aman, mengajaknya untuk makan siang. Rohit yang senang akan Naina yang mengajaknya kencan, mengucapkan terima kasih pada Aman dan memeluknya. Lagi-lagi Kantabe memergoki mereka, dan Aman yang sadar akan kehadiran Kantabe, malah sengaja meledeknya. Yes, yes. Thank you so much. Wow. Saat Naina dan Rohit bertemu, Naina langsung mengungkapkan perasaannya untuk Aman. Rohit yang mendengar itu pun langsung patah hati. Namun dia tidak menunjukkannya pada Naina. Naina pun bertanya, apa dia harus memberitahu Aman tentang perasaannya. keep the change I love Aman Rohit langsung memberitahu Aman tentang hal ini. Singkat cerita, Naina pergi ke rumah Aman. Sesampainya di rumah Aman, Aman pun mempersilahkan dia masuk dan duduk. Belum sempat dia mengungkapkan perasaannya. Naina menanyakan pada Aman, dan Aman menjelaskan bahwa dia telah menikah dengan perempuan bernama Priya. Perempuan yang ada di foto tersebut. Dan tujuan Aman ke New York pun untuk bertemu Priya. Aman meminta maaf kepada Naina, karena hal sepenting ini lupa untuk diberitahunya. Mendengar hal itu, hati Naina langsung sakit. Dan dia langsung pamit untuk pulang. Hey Aman, it's me. Just kidding. Come on in. Come on in. ये प्रिया मेरी बीवी। इसी की वजह से तो माँ और मैं यहाँ न्यूयॉर्क आए। Ibu Aman yang melihat Aman menangis dan tahu bahwa Aman mencintai Naina. Tapi kenapa dia harus berbohong? Padahal Priya bukan istri Aman, melainkan adalah dokter pribadinya. Faktanya adalah Aman memiliki penyakit yang sangat parah. Oleh karena itu, hidupnya tidak akan lama lagi. Dia tidak ingin melihat Naina menderita setelah dia meninggal, maka hidupnya didedikasikan membantu dan berkorban demi orang lain. Khususnya untuk orang yang sangat dicintainya, yaitu Naina. मैं मर रहा हूँ माँ किसी और का और इतना तो उसे मेरे लिए करना ही पड़ेगा।
Lanjut cerita saat Aman sedang bersama dengan pria, dia pun bertanya kepada pria. Apa dia masih memiliki waktu untuk membantu kehidupan seseorang yang sangat dicintainya? Kebersamaan Aman dan pria dilihat oleh Naina, dan Naina semakin yakin akan hubungan Aman dengan pria. Aman, you know. Ya. Sach bata, Priya. Ya. Singkat cerita, Laju kembali berusaha menjodohkan Naina dengan seorang pria India. Naina yang mengetahui hal tersebut, marah kepada Laju. Jenny berusaha melerainya, malah mendapat singgungan dari Laju akan tugasnya sebagai seorang ibu. Dan Naina yang kesal pun berteriak. Dia juga mengusir keluarga laki-laki yang datang melamarnya, lalu pergi keluar rumah. Ketika di luar, Naina dihampiri Jenny. Melihat keadaan putrinya, Jenny pun menangis. Dia takut kalau nanti putrinya akan mendapat kehidupan yang sama seperti dirinya. Namun Naina mengatakan bahwa dirinya salah sudah mencintai Aman yang telah menikah. Naina bertanya kepada ibunya kenapa hal-hal buruk selalu terjadi di kehidupannya. Aman yang ada di sana pun mendengar semuanya, dia tidak ingin berbuat apa-apa, meskipun hatinya sakit karena telah berbohong kepada Naina. I love him, Mama. I really love him. I still love him. तुम फिर से प्यार करोगी, नैना. Kemudian Aman berniat untuk lanjut menjodohkan Naina dengan Rohit. Awalnya Rohit menolak, namun Aman mencoba meyakinkan Rohit. Dengan mengatakan bahwa dia sudah memiliki istri, dan tidak akan mungkin mendapatkan Naina. Lalu dengan bantuan Aman, Rohit mencoba untuk mendapati hati Naina. Dengan rencana yang dibuatnya, pertama Rohit harus menjauhi Naina dan mulai bersikap dingin dengannya. 3 hari berlalu, Rohit tidak menghubungi Naina. Membuat Naina sangat khawatir dan tidak tahan akan hal itu. Sampai tiba di mana Aman meminta pada Rohit untuk tidak menjawab telepon dari Naina. Tapi ternyata yang menelepon bukanlah Naina, melainkan ibu Aman. अरे यार, मैं उसकी जिंदगी में नया नया आया हूँ. Why are you saying नैना नैना? अगर शादीशुदा नहीं होते तो? Rohit datang menemui Naina, dan di hari berikutnya Rohit membuat sikap yang berbeda. Rohit membelikan sebuah dress warna merah kepada Naina. Sampai pada akhirnya mereka berdua dekat satu sama lain. Naina pun mulai jatuh hati pada Rohit. Rohit berkata kepada Aman, bahwa dia sangat berterima kasih, karena dengan rencana Aman Rohit berhasil mendapatkan Naina. What's this? यही टाइम नैना ने मुझे दिया. You're intelligent, brilliant. Pembicaraan mereka berdua didengar oleh Naina, dan membuat Naina marah kepada mereka berdua karena Naina menganggap Rohit melakukan itu bukan karena keinginannya melainkan keinginan Aman. Aman dan Rohit pun mengejar Naina yang pergi meninggalkan mereka berdua. Naina yang kecewa kepada mereka, membuatnya memaki dan berteriak kepada mereka berdua. Namun Aman kembali meyakinkan Naina, dengan membaca buku catatan Rohit. Tapi faktanya, setiap kata yang dikatakan Aman tidak ada di dalam buku catatan Rohit. तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा दिल दुखाया है. कुछ सुनना नहीं चाहती, कुछ समझना नहीं. I love you very, very much, Naina. Lanjut cerita Rohit dan Naina berencana untuk jalan dan makan malam. Bersamaan dengan Switu yang mendapati sebuah surat, yang ternyata surat itu salah dalam pengirimannya. Lalu Sin berpindah pada Naina dan Rohit yang sedang makan malam. Rohit pun melamar Naina. Naina yang menerima lamaran dari Rohit, membuat semua keluarga Naina bahagia. Tapi tidak dengan Aman. Perasaan yang dirasakan Aman tentu diketahui oleh ibunya. Marry me. उसने हाँ कहती. Tiba di mana keluarga Rohit mendatangi kediaman Naina. Tapi suasana menjadi berbeda ketika Laju mengatakan mengenai putranya yang meninggal karena serangan jantung. Ketika ayah Rohit bertanya soal Gia, Laju pun menjawab dengan tidak menganggap keberadaannya. Hal tersebut dibantah oleh Jenny, dan mengatakan bahwa Gia adalah bagian dari keluarganya. Lalu Jenny kembali berkata, bahwa suaminya meninggal bukan karena serangan jantung, melainkan bunuh diri.
Karena perkataan Jenny, menimbulkan kekacauan antara Laju dan juga Jenny. Jenny berkata, bahwa dia akan menjadi seorang menantu yang baik, jika Laju menerima Gia sebagai cucunya. Namun Laju menolak akan hal itu, dia berkata sampai kapanpun Gia bukanlah bagian dari keluarganya. अपने बेटे दी याद आ गई हार्ट अटैक और अपनी जिया बीवी वो हमारी दादी जितनी की नैना उन्होंने खुदकुशी की आपकी बहू तब जब जिया आपकी पोती परिवार का हिस्सा नहीं है Dia yang mendengar hal itu, sambil menangis dia berlari menuju rumah Aman. Lalu Aman datang, dan mengatakan akan kesalahan putra Laju. Aman juga mengatakan sebuah kebenaran, bahwa putranya telah berselingkuh. Dan hasil perselingkuhannya adalah Gia, seorang gadis kecil yang tidak diterima oleh ibunya namun diterima dan diberi kasih sayang oleh Jenny. और दूसरी उस लड़की को गोद लेना एक गलती और की थी उन्होंने, एक सच जिसे आपको बहुत पहले जान लेना चाहिए था। आपके बेटे का नाजायज रिश्ता, नाम है जिया, जाने वाली थी आपकी बहू जेनी, उन अधूरी आंखों में प्यार भरने वाली। Kesalahan yang dibuat putranya terhadap Jenny, membuat putranya terpuruk hingga memilih jalan pintas yaitu bunuh diri. Cerita ini diketahui oleh Aman dari sebuah surat yang diterima Switu, dan itu adalah tulisan tangan dari putra Laju, dan hal itu juga telah diketahui oleh Naina. Lalu dengan rasa bersalah Laju menghampiri Jenny, Jenny pun berkata, bahwa suaminya adalah pria baik yang hanya membuat kesalahan. Laju pun memeluk menantunya itu. एहसास ने उनकी जान पर आज अपने इस आखिरी खत में आई एम सॉरी जेनिफर सिर्फ छोटी सी गलती हो Singkat cerita, keharmonisan dalam keluarga mereka pun tumbuh. Laju pun akhirnya menerima akan kehadiran Gia. Saat pesta pertunangan Rohit dan Naina diadakan, nampak di situ kesehatan Aman semakin memburuk. Dan di pesta tersebut Aman tersungkur jatuh, dan dibawa ke rumah sakit. Scene berpindah pada Naina dan Rohit yang sedang jalan-jalan, dan tanpa disengaja mereka bertemu dengan pria. Naina pun menanyakan akan keberadaan Aman. Dan disinilah pria mengatakan semua kebenaran pada Naina, bahwa dirinya adalah seorang dokter pribadi Aman. Abai yang adalah suami pria juga mengatakan terima kasih kepada mereka karena telah bersama dengan Aman di hari-hari terakhirnya. Go have a look. हाय प्रिया राइट आई होप हर नाइस थिंग्स हाय दिस इज अभय माय हस्बैंड एक्चुअली अमन ने हमें मिलाया था रियली प्रिया आज अमन को देखता हूँ अमन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं यू गाइस आर देयर विद हिम इन हिज लास्ट डेज Naina yang mengetahui bahwa Aman mengidap penyakit parah, membuatnya sangat sedih. Pria menelepon Aman, dan saat Aman tahu bahwa Naina sudah mengetahui kondisinya, dia berlari menemui Naina. Saat mereka bertemu, Aman meyakinkan Naina untuk percaya bahwa Rohit adalah yang terbaik untuknya. अमन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है I love you very, very much, Naina. माँ मुझे जाना है प्लीज I love you very, very much. क्यों करते हो मुझसे इतना प्यार Pesta pernikahan pun tiba. Aman masih bisa menghadiri pesta pernikahan Rohit dan Naina. Meski hatinya sedih, tapi dia juga turut bahagia melihat mereka menikah. Di pesta pernikahan Aman memeluk Naina dan Rohit. Mereka bertiga pun tidak bisa menahan kesedihan dan menangis.
Aman kembali ke rumah sakit karena penyakitnya semakin parah. Semua kerabatnya datang dan mereka menjadi sedih melihat kondisi Aman. Naina yang berada di sana dipersilakan untuk menemui Aman dan berbicara dengannya. Mereka berdua pun menangis. Saat Rohit menemui Aman, Aman meminta Rohit untuk menjaga Naina. Dan berjanji bahwa di kehidupan selanjutnya Naina harus menjadi miliknya. Aman pun menutup mata dan dinyatakan meninggal dunia. इस जन्म में नैना तुम्हारी, वो मेरी हो। I promise. Di akhir film ini, menampilkan scene 20 tahun kemudian. Naina yang telah menjadi seorang ibu bercerita tentang Aman kepada anak perempuannya. Dia yang telah dewasa tinggal bersama Naina dan Rohit. Mereka selalu mengingat jasa Aman kepada mereka. Dan film pun berakhir. और वो चला गया और तुम्हारा भी है ना। Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, cobalah untuk menghargai kehidupan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Jika kalian suka akan video ini, silakan klik like, share dan subscribe. Kibot di sini dan sampai jumpa.